duka yang sama, ada orang yang begitu merasakan bahwa dia sakit sekali, ada orang yang biasa-biasa. Berarti bukan soal lukanya, tapi bagaimana perasaannya. Dia merasa ya, dia merasa. Nah, saya ingin dengan cara ini, apa yang menjadi privasi klien saya, dia jaga, tapi dia harus sembuh. Sehingga moto saya, yang datang dengan air mata, pulang dengan sukacita. Halo sahabat-sahabat, salam banyak dari Kota Pancasila, Kota Indi. Berjumpa kembali sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak karena setia mengikuti channel Sang Pencerita. Secara istimewa bagi yang ada di Jerman, kali ini saya mengundang seorang sahabat yang pernah lama berada di Jerman, studi di sana, dan hari ini kita bicara soal yang spesifik tentang kesehatan, terutama kesehatan mental, Romo ya. Harta yang paling indah itu salah satunya adalah kesehatan, yang paling berharga. Bahwa Romo pernah menangani ratusan klien, bahkan ribuan ya. Pertama mungkin perkenalan diri dulu. Baik, Vincent, selamat pagi. Saya Romo Norbertus Labu, Imam Projo Keuskupan Agung Ende. Saya memang pernah di Jerman tahun 2001 sampai 2005. Dan di sana saya studi, lalu saya kembali ke tanah air. Saya setelah kembali dari Jerman, saya menjadi formator di Seminari Tinggi. Lalu di sana ada kebutuhan untuk melakukan pengolahan hidup para calon imam supaya mereka bisa lebih bebas dalam menanggapi panggilan. Ternyata saya melihat bahwa ada cukup banyak kita secara emosional, atau ada banyak orang yang sakit, sebetulnya dia sakit itu bukan sakit fisik, secara psikologis sebetulnya dia sakit. Karena hasil penelitian mengatakan begini, 50% orang itu sakit secara spiritual, karena gangguan spiritual, 25% itu psikologis, 15% itu dari segi aspek sosial, dan 10% itu sakit fisik. Berarti lebih sedikit sakit fisik ternyata ya? Itu kan bisa dicontohkan. Duka yang sama, ada orang yang begitu merasakan bahwa dia sakit sekali, ada orang yang biasa-biasa. Berarti bukan soal lukanya, tapi bagaimana perasaannya. Dia merasa ya, dia merasa. Nah, disitulah saya mulai dengan pengalaman-pengalaman saya mengikuti pengolahan hidup, lalu saya coba mulai menolong para frater. Sebetulnya, metode yang saya ambil itu sederhana sekali. Orang tidak perlu bercerita pada saya, karena saya tidak suka orang yang sudah terluka itu dilukai lagi. Ya, kalau Romo ada pengalaman yang sangat privat, Romo terluka, Romo marah, Romo jengkel, sampai Romo sakit fisik, lalu Romo ingin disembuhkan, saya tidak akan bertanya, Romo punya pengalaman apa? Karena itu akan melukai. Kalau orang bercerita dari, memang ada yang lain mengatakan, duri, cungkil duri, supaya kalau sembuh ya harus dicungkil dengan duri. Tetapi saya memilih teknik yang lain. Apa itu, Romo? Nah, teknik ini saya menyebut terapi pengampunan. Tetapi untuk sampai pada terapi pengampunan itu, saya menggunakan teknik ini. Pertama, orang yang meminta tolong, atau biasanya kelompok, entah para suster, awam, dia menulis life history, sejarah hidupnya, sejauh yang dia tahu. Lalu yang kedua, bersama saya, kita akan menolong untuk meditasi. Jadi dia akan melakukan meditasi, saya tuntun. Dari meditasi dia menggambar. Kita menuntun orang untuk, misalnya meditasi untuk menemukan biji. Lalu dia diminta untuk menggambar biji. Biji ini biasanya berbicara tentang situasi orang itu selagi dia berada dalam kandungan ibunya. Saya membaca gambar itu dengan kemampuan saya. Kebetulan saya belajar sedikit psikologi. Jadi membaca seseorang dengan apa yang dia gambar ya? Iya, dilihat gambarnya. Oh ya, kita bisa tahu. Oh, gambarnya kalau coretannya sekian, kira-kira artinya apa. Lalu itu dikonfirmasi dengan life history yang dia tulis. Saya tidak membaca life history-nya, kita konfirmasi. Gambar kedua, akan kita buat gambar pohon. Itu dalam kursus-kursus pengolahan hidup itu biasa. Lalu dari gambar pohon itu kita akan bagi, pohon itu akan dibagi segmen-segmen. Jadi per usia 5 tahun, segmen-segmennya 5 tahun. Jadi per ruas itu 5, 10, 15 sampai usia yang sekarang. Dari segmen itu kita bisa lihat bagian pohon mana yang terluka. Yang terluka dalam pengertian begini. Pohon itu, misalnya dia menggambar pohon, katakan dia menggambar pohon mangga. Tetapi yang dia ingin menggambar pohon mangga, tetapi yang dia gambar ternyata bukan pohon mangga. Iya, begitu.
Nah, dia ingin menggambar satu pohon yang bagus sekali, tetapi kok oretannya kasar, bagian-bagian tertentu. Pernah klien saya, kebetulan Farater sekarang sudah imam, dia menggambar pohon bagus sekali. Lalu pada bagian tertentu dia membuat lubang. Lubang di situ begitu dalam. Saya tanya, ini untuk apa? Dia bilang, ini supaya indah, Romo. Ini buat sarang burung, supaya ini lubang ini adalah sarang burung. Nah, tadi waktu diukur, saya bilang, kamu punya pengalaman tertentu waktu kamu SMA kelas 3. Dia langsung menangis. Dan ini pengalaman yang sangat, kesakitan yang sangat dalam. Dia bilang, benar Romo. Bagaimana Romo menentukan bahwa itu kelas 3 SMA? Itu kan sudah sampai ke detailnya tuh. Iya, ini kan dibagi segmennya tadi. Oh iya, iya, pohon iya. itu diukur. Iya. Rumusnya kan tinggi pohon bagi umur kali 5. Jadi rumus. Jadi tinggi pohon berapa yang digambar di kertas itu, tinggi pohon yang di kertas ya maksudnya ya. Lalu diukur dari gambar yang paling ujung sampai yang paling bawah sampai yang paling atas. Lalu di situ dibagi tinggi, misalnya tingginya 22. 22 bagi umurnya berapa? Dikali 5. Nah, segmen usia ruas itu akan dibagi hasil dari itu. Misalnya 4. Oke. 4 jarak 4 cm misalnya. 4 cm, 4 cm. Dan situ kan kita sudah tahu. 0, 5, 10, 15 sampai umur yang sekarang. Jadi waktu dilihat gambar itu sudah tahu ini usia sekian, kamu berada di sekolah di kelas sekian. Jadi ada apa ini sih? Menarik ya. Itu, dan dia tidak perlu bercerita. Karena yang ingin disembuhkan itu adalah perasaannya. Dia terluka. Baik, dia terluka, tetapi lukanya ini berhubungan dengan orang tertentu atau subjek tertentu. Apakah rumusan dulu atau orang yang katakan dulu, ya lupakanlah. Jangan diingat-ingat lagi. Orang mengatakan lupakan itu tidak mungkin. Kita tidak pernah menjadi amnesia ya. Orang yang melukai kita tidak pernah akan melupakan. Tetapi pada ujung pengolahan ini ada namanya terapi pengampunan. Di terapi itu kita akan menolong dia, ada teknik orang ditolong untuk mengampuni orang itu. Jadi mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Tapi mengampuni, mengubah dia untuk melihat pengalaman itu dengan perasaan yang lain, dengan kacamata yang lain. Jadi melupakan itu tidak mungkin. Tetapi dia akan mengingat itu, sesudah diterapi dia akan mengingat itu, lalu dia akan lihat, ya kok sederhana begitu, saya kok bisa marah. Artinya dia melihat dengan perasaan yang lain, dengan kacamata yang lain. Oke, itu tadi baru 3 alat pertama ya. Ya, alat pertama tadi. Ini life history. Life history. Yang dia tulis sendiri tanpa saya baca. Ya. Saya tidak perlu membaca. Yang kedua, meditasi biji. Yang ketiga, meditasi pohon. Lalu yang keempat ini biasanya regresi. Jadi meditasi dia dituntun dari usia sekarang kembali sampai pada saat pembuahan. Kita akan tuntun dia. Biasanya yang diregresi, dimeditasikan itu adalah perasaan-perasaan negatif. Ada 3 perasaan negatif yang dominan dalam diri manusia yang melukai. Apa itu? Ketakutan, kemarahan, dan kesedihan. Dalam regresi itu saya akan tuntun misalnya begini. Rasakan pengalamanmu hari ini yang membuatmu marah. Lalu kita besoknya terus. Pada saat regresi itu tubuh itu akan menunjukkan pada saya. Pada segmen yang mana, pada usia yang mana dia sangat terluka. Bisa dia dengan menangis, bisa saja raut mukanya berubah, bisa tangannya gemetar. Dan itu kan reaksi tubuhnya itu yang akan menunjukkan pada saya. Sehingga kita akan tuntun dia bahkan sampai pada saat pembuahan. Bila di dalam kandungan itu tubuhnya yang memberitahu kita. Jadi saya sendiri tidak tahu. Pilihan-pilihan kata itu yang perlu direfleksikan dengan baik. Supaya pilihan kata itu akan membantu dia untuk menemukan lukanya. Misalnya, ada anak yang dia tidak pernah tahu bahwa sebetulnya dia tidak diinginkan oleh orang tuanya. Karena itu ada usaha untuk diaborsi misalnya. Tubuhnya spontan. Ini baru alat untuk mendeteksi ya. Jadi 4 alat. 4 alat untuk mendeteksi. Kenapa saya pakai alat ini? Sekali lagi, saya ingin menolong orang untuk tidak lagi melukai orang. Untuk bertanya tentang hal-hal yang sangat privasi. Misalnya dia sudah terluka. Lalu saya tolong ceritakan bagaimana itu? Bagaimana orang buat kamu? Itu saya tidak suka karena dari pengalaman saya mengikuti pengolahan hidup. Nah, saya ingin dengan cara ini apa yang menjadi privasi klien saya dia jaga, tapi dia harus sembuh. Sehingga moto saya yang datang dengan air mata pulang dengan sukacita. Yang datang dengan air mata pulang dengan sukacita. Semoga ini menjadi kata kunci untuk pertemuan kita kali ini. Terus Romo. Lalu yang terakhir itu lalu kita menolong dia, mengedukasi dia untuk mengampuni. Memang ada banyak orang mengatakan, Romo tidak segampang itu. Saya benar, tidak segampang itu ketika Anda berpikir. Banyak pengolahan hidup yang saya ikut itu kita sebetulnya
sakitnya pada tempat yang lain, pengobatannya pada tempat yang lain. Misalnya Misalnya ini, orang yang terluka itu dia berada pada ranah afektifnya yang sakit. bermasalah ya. Bermasalah. Ya dia merasa toh. Mm-mm. Tetapi kita penanganan yang kita buat itu justru kita omong pada aspek kognitif, memberi pemahamannya, kau harus memaafkan, itu kan begini, itu kan dia paham. Di kepalanya dia paham, tapi di hatinya tidak. Itu Romo mengapa retret dan rekolesi kita itu mengubah ya, tapi sedikit. kalau Kenapa? mungkin retret itu hanya sebagai pintu masuk ya, di mana orang oke, dia tersadarkan, sekarang dia mesti masuk sampai Iya, ke proses boleh. penyembuhan. Boleh sebagai pintu masuk tuh. Biasanya saya membuat retret pengolahan hidup, tapi ini pintu masuk. Nah, kenapa? Karena di dalam dari segi psikologi Freud jelaskan dengan amat baik, itu kan ada wilayah sadar dan bawah sadar. Di bawah sadar itu ada satu wilayah yang selama ini tidak bisa masuk dengan retret rekolesi, itu yang namanya afeksi bawah sadar. Di afeksi bawah sadar itu lapisan itu, disitulah orang terluka. Melalui meditasi yang dalam kita akan menuntun orang untuk bisa masuk sampai di saat itu, sampai di wilayah itu. Dan di situ kita bisa edukasi. Yang tadinya menangis sekarang dia tertawa. Lalu kita minta dia bercerita ulang, dia bisa bercerita. Indikasi atau indikator untuk saya, kalau saya minta dia bercerita tentang pengalaman itu, dia bisa bercerita dengan penuh sukacita. Dia merasa melihat peristiwa itu dengan kacamata yang amat lain, dia tidak sedih. Dia lihat, iya ya, ternyata sebetulnya sederhana sekali. Oh, saya bisa mengampuni ternyata. Jadi berarti pengampunan seperti obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan luka-luka batin ya. Dari pengalaman saya, pengampunan itu menjadi kunci. Karena Yesus bilang sendiri kan, jika engkau tidak mengampuni, maka engkau tidak diampun. Jadi terserah, saya selalu bilang pada klien saya, terserah dia apakah dia mau mengampuni engkau, tidak ada, itu bukan urusan engkau. Tetapi urusan sekarang kalau engkau mau sembuh, engkau harus mengampuni orang. Mengampuni seperti engkau tidak pernah terluka. Dan itu memang pengalaman-pengalaman saya terjadi. Baik, para saudara, kita sudah dengar tadi, menarik sekali satu pengalaman. Ternyata di sana ada proses membuka ruang tanpa privasi orang itu diganggu, tetapi dia menyembuhkan dirinya sendiri ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kita tanya pada Romo. Dari sekian banyak kasus yang ditangani itu, apakah ada pengaruh antara luka batin dengan penyakit fisik? Saya ambil satu contoh kasus ya, tanpa menyebut nama ya. Ada satu klien saya yang sudah berkali-kali berusaha bunuh diri. Itu gantung diri berkali-kali untuk ditemukan oleh keluarganya, lalu ditolong. Orang ini, mereka hantar dia ke psikiater, diberi obat. Datang ke tempat saya bilang kalau sudah minum obat, saya perlu menetralkan obatnya. Gampang untuk saya, yang penting dia setia. Minumnya, obatnya gampang untuk menetrali racun. Air kelapa. Air kelapa mudah, Romo. Jadi selama seminggu dia stop konsumsi obat itu, lalu minum air. Ini yang diminum ini obat penenang ya? Ya, obat penenang. Lalu saya bilang stop minum obat penenang karena saya tidak bisa terapi karena perasaanmu sudah netral. Padahal yang ingin saya olah adalah perasaanmu. Jadi kalau perasaan netral kan tidak bisa diolah kan. Stop konsumsi obat penenang lalu minum air kelapa. Sesudah seminggu saya datang, kita coba, oh ya sudah. Berarti dia sudah bisa merasa kalau dipilih kata-kata tertentu yang membuat dia marah, dia bisa marah sekali. Sakit ini sangat mengganggu dia karena dia bisa merasakan bahwa kadang-kadang badannya sakit semua. Secara fisik? Secara fisik. Dia bisa opnam di rumah sakit berhari-hari. Dokter, ya ini hanya tidak ada penyakit, Mama. Ibu tidak ada penyakit. Ibu pulang. Tapi sampai di rumah dia kembali. Tidak bisa bangun, tidak bisa makan. Ternyata ini kan sebetulnya dia sakit secara psikologis. Diterapi sekali, Romo. Di tempat saya umumnya sekali. Umumnya. 1-2 kasus yang saya akan bisa 2-3 kali. Kenapa? Karena saya yakin yang mengapa sekali? Karena kita menemukan akarnya. Ibarat saya memotong pohon, untuk mematikan pohon, saya tidak potong dahannya, tidak potong batangnya, tetapi saya memotong akarnya. Luar biasa sekali. Hari ini percakapan saya rasa ini percakapan dari pengalaman menangani sejumlah kasus. Ya, kita berterima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Romo untuk kesempatan. Tahun depan saya akan menerbitkan suatu buku kecil dalam rangka 25 tahun imamat saya. Judulnya sederhana sekali, Bermakna dalam Mengampuni. Bermakna dalam mengampuni. Sekarang sudah 24 mau 25 tahun ya? Ya, tahun ini 24, tahun depan 25. Untuk kenangan 25 tahun itu saya akan menerbitkan buku itu
Tulisan saya mungkin hanya 3-4 halaman, tetapi yang lain itu adalah testimoni para klien saya. Ada ratusan, mungkin saya akan edit, perlu mungkin berapa, sesuai dengan kemampuan untuk membayar penerbit supaya jangan terlalu tebal kan. Oh iya. Jadi di sana dari testimoni itu mereka bersyukur bahwa mereka bisa mengampuni. Dan klien-klien saya itu sekarang sembuh. Romo Norbert itu sudah menulis sejumlah buku. Salah satunya yang saya pegang di sini, ini hadiah untuk sang pencerita hari ini. Terima kasih banyak. Ini judulnya Mendayung di Arus. Ini kata pengantarnya oleh Dr. Wim van der Weyden, MSF. Berapa ya judul buku yang sudah ditulis? Ya, belasan. Saya tidak ingat persis, tapi buku itu bervariasi. Ada buku tentang budaya, ada tentang psikologi. Yang buku ini adalah refleksi 5 tahun imamat saya. Di pengalaman saya di Jerman, saya tulis sederhana-sederhana di dalam. Salam banyak untuk semuanya. Semoga kali lain kita akan berjumpa lagi. Tapi kita butuh satu kata kunci berhubungan dengan perjumpaan kita kali ini. Ini saja sederhana. Mengampuni itu bermakna. Mengampuni itu menyembuhkan. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau bertemu Romo Norbert, terutama orang-orang di kota Ende, kalian beruntung karena mempunyai Romo Norbert yang tinggal di Olangari. Jadi bisa datang ke sini kapan saja. Kalau Romo Norbert punya kesempatan, pasti kita sama-sama bisa membagi kelebihan yang kita miliki. Karena hidup ini berarti ketika kita berarti bagi orang lain. Sampai jumpa, semoga ini membawa berkat.